Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they cut strap. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fucking with these hoes up. Model transportasi dalam konsep matematika dan bisnis. Sebenarnya teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan model transportasi? Bagaimanakah perkembangan model transportasi hingga sekarang kita gunakan? Model transportasi sendiri mula-mula ditemukan oleh F.L. Hitchcock pada tahun 1941 dan dikembangkan oleh T.C. Cockmans. Kemudian pada tahun 1953 ditemukan cara pembacaan model transportasi dengan programa linear oleh J.B. Van Dijk. Dalam perkembangannya, selanjutnya ditemukan metode Steppington oleh W.W. Chopper dan A. Charnes, dan selanjutnya metode Modified Distribution Method atau disebut dengan MODI pada tahun 1955. Sebagai ilustrasi model transportasi bisa kita lihat pada gambar berikut. Contoh soalnya, A dan B merupakan pabrik yang mempunyai kapasitas sebanyak 200 dan 300 produk, sedangkan X dan Y merupakan gudang dengan permintaan masing-masing 250 produk. Biaya transportasi dari A ke X adalah 25 dan ke Y 10. Sedangkan biaya dari B ke X adalah 11 dan 20 ke Y. Ada dua alternatif yang dapat kita gunakan teman-teman sekalian. Alternatif yang pertama, A ke Y dengan 200 produk dengan biaya 2000. Yang kedua, B ke Y 50 produk dengan biaya 1000. Ketiga, B ke X dengan 250 produk dengan biaya 2750. Sedangkan totalnya adalah 5750. Kemudian alternatif yang kedua yang dapat kita gunakan, pertama, A ke X dengan 200 produk dengan biaya 5000, B ke X 50 produk dengan biaya 550, B ke Y dengan 250 produk dengan biaya 5000 dengan total 10550. Kemudian metode ini merupakan metode paling sederhana, namun memerlukan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Caranya adalah dengan menyusun data ke dalam tabel alokasi, kemudian alokasi tersebut dicoba-coba sampai menemukan biaya yang paling murah. Contoh, perusahaan menjual barang hasil produksi ke 3 daerah, yaitu Yogyakarta, Semarang, Bandung. Perusahaan memiliki 3 pabrik, yang pertama di Magelang, Pati, dan Kediri. Kebutuhan tiap gudangnya adalah Yogyakarta yang dilambangkan dengan huruf Y adalah 60 ton, Semarang yang dilambangkan dengan huruf S 40 ton, Bandung yang dilambangkan dengan huruf B 20 ton. Kemudian kapasitas produksi di tiap-tiap pabrik adalah Magelang dengan huruf M 30 ton, Pati dengan huruf P 40 ton, dan Kediri dengan huruf K 50 ton. Kemudian biaya pengangkutan dari pabrik ke gudang adalah Magelang ke Yogyakarta 15, Magelang ke Semarang 3, Magelang ke Bandung 18, Pati ke Yogyakarta 17, Pati ke Semarang 8, Pati ke Bandung 30, Kediri ke Yogyakarta 18, Kediri ke Semarang 10, dan Kediri ke Bandung ada 24. Kemudian dapat kita lakukan langkah pertama atau alternatif yang pertama adalah menyusun data ke tabel alokasi. Mari kita masukkan sesuai dengan data yang telah tersedia. Yang pertama, Yogyakarta dan Magelang itu 15. Kita masukkan semuanya berdasarkan data. Kemudian taruh tabel yang paling berada di sebelah kanan itu adalah kapasitas yang telah tersedia oleh data. Kemudian ada yang namanya kebutuhan yang timbul pada tabel paling bawah, itu berisi dari jumlah-jumlah yang ada di atasnya. Seperti yang dapat kita lihat pada layar berikut. Kemudian yang kedua, mengisi tabel alokasi dari sudut kiri atas, kemudian sisanya ke kanan atau bawah sampai akhirnya mengisi sudut kanan bawah. Cara pengisian ini disebut northwest corner atau pojok barat laut. Mari kita isi. Pada kolom Magelang dan Yogyakarta terdapat permintaan sebanyak 30, dan pada Pati dan Yogyakarta juga 30, pada Pati
Pati Semarang ada 10, pada Kediri Semarang ada 30, pada Kediri Bandung ada 20. Kemudian kita akan menghitung biaya pengiriman dari data tersebut. Mari kita kalikan. Pada kolom Yogyakarta ada 15 dan 30. Kemudian kita kalikan juga 17 dikali 30, 8 kali 10, ditambah 10 dikali 30, kemudian ditambah 24 dikali 20. Kemudian hasilnya adalah 1820, sehingga biaya pengiriman yang muncul adalah 1820. Kemudian ada perbaikan alokasi. Yang pertama dapat kita lihat di sini ada tabel. Pada tabel Yogyakarta dan Magelang ada namanya alokasi, yang berarti pada cara sebelumnya permintaan atau persediaan itu ada 30. Namun pada alokasi ini dapat kita lihat permintaan itu menjadi 20. Hal inilah yang dinamakan perbaikan alokasi. Seperti yang dapat kita lihat di layar, ada perbaikan di Magelang, Magelang Yogyakarta, Pati Yogyakarta, Pati Semarang. Kemudian untuk biaya pengirimannya, mari kita jumlahkan seperti cara sebelumnya hingga kita mendapatkan hasil yang paling murah. Di sini adalah 15 kali 20 ditambah 17 kali 40 ditambah 3 kali 10 ditambah 10 kali 30 ditambah 24 kali 20, sehingga hasil yang ditimbulkan adalah 1790. Tentu hasil ini lebih kecil dari hasil sebelumnya. Kemudian ada perbaikan alokasi kedua atau alternatif yang kedua yang dapat kita gunakan. Mari kita lihat pada kolom Pati dan Yogyakarta di sini. Pada tabel sebelumnya, permintaan atau persediaan di tabel Yogyakarta dan Pati itu adalah 40. Namun pada tabel alokasi perbaikan kedua ini menjadi 10. Nah, seperti ada juga di dalam tabel Kediri Semarang yang awalnya permintaan 30 menjadi permintaan pada Pati dan Semarang 30. Kemudian biaya pengiriman yang akan muncul adalah 15 dikali 20, seperti dapat kita lihat pada layar, ditambah 17 kali 10, ditambah 18 kali 30, ditambah 3 kali 10, ditambah 30 kali 8, ditambah 20 kali 24, sehingga biaya yang dikeluarkan sebanyak 1760. Lakukan terus sampai biaya minimal diperoleh. Tidak ada petunjuk segi 4 mana yang harus diganti, dan tidak ada petunjuk kapan solusi optimal yang akan kita peroleh. Kemudian ada namanya metode Vogel. Metode ini juga merupakan metode sederhana, namun kadang-kadang hasilnya kurang optimal. Dengan contoh soal yang sama akan dilakukan prosedur Vogel seperti yang ada tertera pada layar berikut. Yang pertama, membuat model alokasi sama seperti dalam metode stepping stone. Seperti kita lihat, sama saja. Kemudian langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah mencari indeks baris dan kolom yang merupakan selisih antara biaya terendah dengan nomor 2 terendah dalam kolom atau baris tersebut. Baris M merupakan 15 dikurang 3 sama dengan 12, sehingga baris M ada 12. Kemudian pada baris P ada 17 dikurang 8 ada hasilnya adalah 9. Kemudian baris K sama dengan 18 dikurang 10 sama dengan 8. Tertera juga pada kolom Y 17 dikurang 15 sama dengan 2, kolom S 8 dikurang 3 sama dengan 5, dan kolom B sama dengan 24 kurang 18 sama dengan 6. Kemudian masuk pada penulisan tabel. Langkah yang ketiga, pilih baris atau kolom dengan indeks terbesar pada baris atau kolom tersebut dan isi dengan kapasitas maksimum pada baris atau kolom dengan biaya terendah. Mari kita lihat, kita implementasikan dari data sebelumnya yang pernah kita hitung, kita masukkan ke dalam tabel, sehingga timbullah pada indeks 12. Indeks 12 itu merupakan indeks yang terbesar. Dengan begitu adanya indeks 2, 5, dan 6 pada bawahnya. Kemudian langkah keempat yang dapat kita lakukan adalah mencari indeks baris dan kolom yang baru. Semua indeks baris masih sama. Kolom Y 18 dikurang 17 sama dengan 1, kolom S 10 dikurang 8 sama dengan 2, kolom B 30 dikurang 24 sama dengan 6. Kemudian masuk pada langkah yang kelima yang dapat kita lakukan adalah yang pertama itu pilih baris atau kolom dengan indeks terbesar pada baris atau kolom tersebut dan isi dengan kapasitas maksimum pada baris atau kolom dengan biaya terendah. Seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya atau tabel sebelumnya, kita menggunakan cara yang horizontal, sedangkan yang sekarang kita akan menggunakan dan mencari cara secara vertikal untuk menentukan indeks terbesarnya. Di sini kita akan mencoret atau menggunakan
garis yang kita garis adalah pada kota Semarang, sehingga indeks yang muncul secara vertikal adalah 1, 2, dan 6. Yang akan kami dapat kita lakukan adalah mencari indeks baris atau kolom yang baru. Baris P sama dengan 30 dikurang 17 sama dengan 13. Kemudian baris K 24 dikurang 18 sama dengan 6. Semua indeks kolom masih sama. Lagi-lagi saya ingatkan. Kemudian langkah yang ketujuh yang dapat kita lakukan adalah pilih baris atau kolom dengan indeks terbesar pada baris atau kolom tersebut dan isi dengan kapasitas maksimum pada baris atau kolom dengan biaya terendah. Kita ulangi lagi seperti cara yang sebelumnya. Pada perhitungan kali ini indeks terbesar itu pada indeks ke-13 setelah perhitungan yang baru. Kemudian langkah ke-8 yang dapat kita lakukan adalah mencari indeks baris dan kolom yang baru. Semua indeks baris masih sama lagi-lagi. Kolom Y sama dengan 18, kolom B sama dengan 24. Langkah ke-9 yang dapat kita lakukan, pilih baris atau kolom dan indeks terbesar pada baris atau kolom tersebut dan isi dengan kapasitas maksimum pada baris atau kolom dengan biaya terendah. Lagi-lagi kita lakukan dengan cara sebelumnya hingga timbullah indeks terbesar isinya adalah 24. Jadi langkah ke-10 atau solusi akhir adalah kita masukkan tabel-tabel angka-angka dalam tabel seperti pada layar. Kita masukkan data-data yang sudah kita hitung itu ke dalam layar, sehingga biaya pengiriman itu dapat kita hitung dengan data dalam tabel berdasarkan perhitungan sebelumnya. 3 dikali 30 ditambah 8 kali 10 ditambah 20 dikali 24 sama dengan 650. Jadi biaya pengiriman dengan menggunakan metode Vogel adalah 650. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih.